Nyampe rumah di sana pasti minta pijit. Bisa kehitung sama sebelah jari gua bawa motor ini di atas 80 km. Irit enggak? Bohlamnya gampang putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue di ngebagi ngetrip bareng Egi. Sekarang gue udah punya singkatan. Oke, trip kali ini trip enteng-enteng aja teman-teman. Gue mau ajak kalian ke tempat ngopi di daerah Luiliang, namanya Cafe Make It Happen di daerah Pabangbon. Kalau gue lihat sih di Google Maps tempatnya enak, cuman gue sendiri belum pernah ke sana ya. Ini pengalaman pertama. Gue ajak kalian, kita bareng-bareng ngecek ke sana ya. Barangkali kalian nanti kalau lewat kan bisa datang mampir ngopi di situ. Itu daerah, termasuk daerah wisata, komplek wisata daerah Pabangbon. Sambil dalam perjalanan gue juga akan berbagi sharing experience ke kalian semua seputar gimana sih pengalaman gue selama 4 tahun ini. Dari tahun 2019 gue pakai si Jaguar CB150 Verza Honda ini. Sudah 24.128 km dia, si Jaguar ini membersamai gue di jalanan. Apakah kesan pesannya itu positif atau banyak keluhan? Gue akan sharing ke kalian ya. Start di awal mungkin gue akan cerita tentang bagaimana sih gue akhirnya memilih Verza CB150 ini. Nanti gue akan cerita ke kalian. Cuman sebelum gue mulai, gue akan disclaimer dulu ya. Yang pertama, ini adalah pengalaman gue pribadi, nggak bisa disamakan dengan pengalaman orang lain. Bisa aja orang lain mengatakan A, tapi gue mengatakan B. Jadi ini soal rasa ya, soal rasa dan soal selera yang tiap-tiap individu sangat-sangat mungkin berbeda. Gue itu orang yang nggak terlalu paham, bukan nggak terlalu paham, memang nggak paham seputar dunia per otomotifan, terutama motor. Dan gue juga nggak paham banyak tentang istilah-istilah di dunia motor. Jadi ini cerita yang memang review-reviewan ala-ala gue aja. Bukan review pro ya, level pro, orang-orang yang memang udah paham banget, detail banget, dalam banget ilmunya tentang dunia pro otomotifan, terutama motor. Itu, jadi gue berharap sih sebenarnya mudah-mudahan apa yang gue share ini bermanfaat buat kalian. Siapa tahu kan ada yang mau beli motor Verza, gimana sih Verza itu bagus nggak sih? Nah ini gue sharing, jadi nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk ini worth it nggak dibeli gitu ya. Oke, untuk saat ini gue udah sampai di simpang lampu merah Dramaga dan kondisinya padat. Cuaca panas ngelotok ini teman-teman. Kemudian jamnya sekitar mungkin jam 12 sudah waktunya zuhur, dan kita nanti mungkin perjalanan kita akan kepotong sholat zuhur ya. Gak apa-apa ya, kita rehat dari hiruk pikuk jadi dunia. Oke, jadi gini ceritanya, Alkisah lagi. Ceritanya gue dulu tahun sebelum 2019 deh. Gue kan beli motor ini 2019. Jadi ceritanya itu sebelum 2019, pas gue waktu itu masih memiliki motor Verza 150 ya, masih 150. Gue masih sering satu atau paling telat 3 bulan sekali itu pulang kampung nengok ibu gua kan waktu itu masih di kampung di daerah Ciamis. Lumayan kan jaraknya, Bogor Ciamis tuh kalau sampai tepat ke rumah ibu gua di kampung itu
Jarak tempuhnya, waktu tempuhnya itu bisa 8 jam perjalanan naik motor. Ya kurang lebih 300-an kali ya, 300-an kilometer kurang lebih lah. Nah itu pas gua pakai Verja 160, nyampe rumah di sana pasti minta pijit. Pundak gue ini rasanya pegel semua, sakit semua. Tinggi badan gue 173 cm, sedangkan stang Vario itu agak nunduk buat gue ya. Kalau untuk yang tinggi 150, 160 mungkin masih pas, riding positionnya itu masih enak mungkin. Tapi buat gue yang udah 173, itu udah gak cocok banget. Jadi setiap pulang dari sana atau berangkat dari sini nyampe sana tuh pasti pada sakit-sakit badan gue. Nah dari situlah gue mulai berpikir untuk mencari alternatif motor yang lain. Apa nih yang cocok nih, yang riding positionnya itu pas buat orang yang tingginya kayak gue ini 173 cm. Kalau masalah mesin sih gue nggak tahu banyak, tapi selama yang gue pakai Vario 160 nggak ada masalah, malah enak tenaganya buat gue pribadi ya. Kalau buat orang yang mementingkan power, tenaga, kecepatan, mungkin Vario nggak ada apa-apanya. Tapi buat gue nggak ada masalah, sama sekali. Cuman gerdeg-gerdegnya aja yang bikin kesel. Jadi benerin gerdeg lagi. Dengan kondisi keuangan gue yang terbatas pada saat itu, pilihannya juga jadi nggak banyak. Lihat NMAX, aduh mahal. Apalagi yang tinggi-tinggi tuh kayak CRF ya. CRF itu sebenarnya kelihatannya stangnya lumayan tinggi tuh, tapi style peruntukan fungsi motornya kurang cocok buat gua kurang suka yang terabas model-model begitu, dan harganya juga tinggi sih. Lagi-lagi mentok di harga. Akhirnya ketemulah si Verza ini. Gue lihat harganya pada saat itu di tahun 2019 masih 19 jutaan OTR-nya, di bawah 20 juta loh. Nah sekarang aja nih harga Verza di tahun 2023 ini untuk tipe yang tertingginya itu cuma 21 jutaan. Kalau dibandingin sama Scoopy yang tipe tertinggi masih mahalan. Scoopy itu 22,6, kurang lebih segitu ya. Jadi ini motor dalam tanda kutip motor laki, tapi harganya lebih murah dari motor Matic yang notabene peruntukannya banyak dipakai oleh perempuan gitu ya. Ini cocok nih, secara harga gue cocok nih. Itulah sejarah awal kenapa akhirnya gue memilih Verza ini. Dan 2019 gue ambil Verza. Sampai sekarang 2023 sudah 24 ribuan, berarti kan nggak banyak dipakai sebenarnya. Iya emang bener nggak banyak dipakai. Gua kerja pada saat itu rumah tempat gue tinggal sama kantor itu jaraknya paling cuma 20 meter. Jadi gue nggak pernah pakai motor dulu kerja tuh. Terus ngerintis usaha juga lebih dekat lagi, malah cuma depan rumah, gelinding aja nyampe. Jadi jarang dipakai, paling gue pakai sore untuk JJS, deket-deket aja, deket-deket komplek. Makanya kilometernya sudah 4 tahun juga masih 24 ribuan. Banyak dipakai itu ya setelah gue ngonten ini, itu banyak dipakai. Kita cari pom bensin dulu teman-teman ya. Ya tenang, walaupun ini masih 4 bar dan cukup banget untuk ke lokasi. Nah, biar tenang aja. Oke, terus setelah gue beli ini dan gue miliki ini, dipakai pulang kampung, gimana rasa berkendaranya, terutama riding positionnya? Nah, pertama tentang riding position, gue akui
Ini pas banget untuk gua yang tingginya 173 cm. Pas banget, enak. Gua nggak lagi ngerasa pundak gua pegel, nggak ngerasa lagi ya pundak sih. Emang yang kesiksa itu pundak pas gua pakai Vario. Ya paling pegel-pegel biasa karena kita kelamaan berkendara, itu kan satu hal yang wajar ya. Gue puas banget kalau masalah itu, nggak no debat lah kalau urusan itu. Terus nanti kita bicara lagi gimana, irit enggak, kan itu ya banyak ditanya ya, irit nggak nih motor nih. Nah, gue akan ilustrasikan, walaupun ini nggak akurat 100%, tapi paling nggak bisa dapat gambaran ya buat teman-teman semua. Pas gua kemarin di trip terakhir Halimun 360 itu, gua kan ngelilingin Gunung Halimun, jaraknya itu kalau menurut Google Maps 291 km. Berapa bensin yang gua habiskan? Kurang lebih 65.000 gue beli bensin, dan itu Pertamax. 65.000 itu setelah gue hitung-hitung itu dapat 5,2 liter dengan harga Pertamax 12.500 per liter pada saat itu ya. Nah kalau kita bagi 5,2 liter dan 291 km, 291 km dibagi 5,2 liter, maka keluarlah angka 55,9 km per 1 liter. 56 deh, buletin ke atas dikit lagi ya, kurang lebih segitu. Jadi 1 liter Pertamax naik Verza itu bisa menempuh kurang lebih 56 km. Menurut kalian itu irit apa enggak? Kalau menurut gue irit banget, pakai banget. Minum dulu, gimana nih? Oh ini nih Pertamax. Oh ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang nanya, emang nggak bisa pakai Pertalite, mesti Pertamax? Nah, sesuai disclaimer gue tadi yang di depan, ini kan soal rasa ya, dan ini bisa jadi berbeda sama orang-orang. Nggak tahu kenapa si Jaguar ini kalau dikasih minum Pertalite, dia kalau baru dinyalain tuh susah bangun gitu, kayak orang habis tidur bangun tuh malas bangun, bentar-bentar mati, jadi nyalain lagi mati lagi, susah panasnya. Kalau dikasih Pertamax di start di awal pagi-pagi cepret itu langsung langsam, enak. Nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Di Pasar Luili yang ini belok kanan, belok kiri, sorry, ke arah Keracak. Oh, ke arah Cianten. Iya. Bisa sekalian ke Duren ini mah. Belok kiri. Kalau di tempat ngopinya ada musola, mendingan kita sholat di sana aja, dan nggak berhenti, nggak banyak berhenti gitu maksudnya. Riding position oke. Terus bensin irit, apalagi engine ya, karakter mesin. Nah, buat gua nih orang yang nggak suka ngebut. Naik motor ini aja nih, boleh dihitung pakai jari. Selama gue pakai motor ini 4 tahun, bisa kehitung sama sebelah jari gue bawa motor ini di atas 80 km per jam. Jarang banget. Selain karena dia 70 kilo aja udah ngegerung, dia teriak-teriak, mesinnya geter. Ya gue nggak berani juga bawa kenceng-kenceng.
di atas. Ya paling top kalau sehat tuh waktu gue bawa Vario 90 paling. Itu udah paling top. Kalau gue lihat di channel-channel YouTube teman-teman apa yang touring-touring itu kan sampai 100. Berani banget itu. Gue salut deh, berani banget. Itu yang karakter berkendara gue ya. Terus juga gue orangnya kalau jalan rusak itu kadang suka nggak lihat-lihat, jedar, hajar gitu. Ya kadang yang diboncengin sama gue itu loncat ajur-ajuritan di belakang, tuing. Kasihan. Nah, karakter berkendara gue itu terfasilitasi oleh si Verza ini yang nggak bisa ngebut. Kemudian soknya itu enak. Soknya ini empuk ini soknya. Dibanding Vario, empukan ini. Gue kenapa ngebandingin Vario? Karena gue pernah pakai Vario. Kalau pakai yang lain kan gue belum pernah masalahnya. Jadi ya kalau dibilang kesannya nggak apple to apple dong, ya gimana lagi? Karena gue makainya Vario dulu. Masa gue mau bandingin sama Fiction misalkan? Gue nggak pernah pakai Fiction. Jadi malah nggak fair nanti. Enak ini soknya enak. Tapi buat gua napasnya pendek itu kekurangan. Gigi 2 cuma nyampe 30, nanti gigi 3 cuma nyampe 40, gigi 4 50, 60 deh maksimal. Itu dia udah meraung-raung, dia mesinnya tuh udah ngegeter. Gigi 5 ya 70 dia juga udah ngegeter. Tuh kependekan menurut gua napasnya. Gua kepikiran untuk ganti gigi rasio biar napasnya rada panjang. Kekurangan lain dari Verza ini, rantainya yang gampang kendor. Aduh, kalau pakai yang ori, kalau sering make itu bakalan sering ngencengin. Ini kan jadi tambah kerjaan lagi. Kalau udah kendor, berisik. Nggak kendor aja udah berisik bawaannya mah. Nah, solusinya adalah sebenarnya idealnya diganti semua. Gear set itu diganti semua. Depan, belakang, satu set lah pokoknya. Untuk kasus ini gua di motor Jaguar ini baru ganti rantainya doang. Gearnya belum gua ganti. Walau cuma rantai doang tapi masih mending lah. Udah perubahannya itu udah jauh membaik. Berisiknya itu udah jauh mereda. Udah nggak terlalu berisik sekarang. Dan kendornya itu nggak gampang kendor sekarang. Udah enakan. Ya, merek apa rantainya gue lupa. Nanti pokoknya yang detail-detail rantainya mereknya apa. Terus gue juga nih nambahin jok nih biar empuk. Pakai jok apa, harganya berapa, belinya di mana, nanti gue sertain di deskripsi aja ya teman-teman ya. Terus seperti kebanyakan motor yang lain, Verza ini joknya itu tipis banget. Jadi nggak enak banget kalau kita riding jarak jauh. Nggak usah jauh deh, lama aja, sejam 2 jam gitu kita riding, itu udah langsung berasa tuh pantat tuh panas karena joknya tipis. Pas gue udah mulai ngonten, sering pakai ini motor jalan-jalan, gue berinisiatif dong biar gue awet di jalan nih, nggak gampang capek, nggak gampang pegel, pantat nggak gampang panas. Akhirnya joknya gue tabelin. Gue pakai jok latex premium, harganya itu 99.000 di toko ijo. Gue beli 2. Kulitnya gue ganti pakai MB Tech yang tipe Carrera. Enak, halus, tapi nggak licin kalau kita duduk. Keset gitu ya, kayak anak gadis. Aduh, astagfirullah. Gitulah. Nah, pas gue ganti, emang secara tampilan jadi kurang enak. Jadi kelihatan tinggi banget, tebel banget gitu joknya tuh. Dan buat yang ngebonceng jadi lebih susah naiknya, karena kan posisinya jadi lebih tinggi ya. Tapi pas udah duduk, bles, aduh udah kayak sofa
ini sofa hotel bintang 5 empuk bener. Ya hasil jadi berkendaranya jadi lebih awet, lebih lama, nggak cepet capek. Kita masih terus ini nanjaknya lumayan nih. Di depan belok ke kanan, wih tanjakannya jos. Fitur-fitur juga standar banget lah Verza mah, fiturnya nggak ada yang gimana-gimana, nggak kayak Vario dulu gue pakai ada stop engine-nya, terus lampunya udah LED. Ini mah ya standar motor biasanya aja, lampunya masih bohlam biasa. Tapi gue jujur aja ya, gue lebih seneng untuk lampu depan itu, lampu kepala itu yang bohlam biasa daripada yang LED. Yang LED itu kadang kalau hujan, kondisi jalan basah, nggak ngepek sama sekali itu lampu. Kita bicara original ya, bawaannya si motor tersebut. Yang bohlam ketika hujan itu masih mending, kita masih bisa masih bisa ngelihat jalan, masih bisa nyinarin jalan deh, nerangin jalan. Kemudian juga dia nggak terlalu nyiloin kalau di malam-malam biasa, lagi cuacanya lagi normal, dia nggak bikin silo orang yang di depan kita. Kalau bohlam, kalau LED, gue kadang ya mungkin ketinggian juga kali orang nyeting ininya ya, lampunya ya. Gue kadang tuh, aduh, mata ke mata itu tajam banget itu yang LED tuh. Kalau yang bohlam walaupun ketinggian masih oke lah, nggak setajam LED. Oh lihat, sama Beat aja kebalap. Hai, wih, asik, sen kanan, belok kiri. Overall gue puas banget sama Verza ini. Bahkan gue berpikir kalau ini udah nggak enak, nanti rusak, gue belinya Verza lagi. Dan Verza gue ini masih ting-ting ya, maksudnya belum ada part-part yang gue ganti, bukan oriannya, bukan aftermarket lah bahasanya. Semua kalau memang part yang tersedia ori, pas gue beli di bengkelnya ada yang ori, gue pasti pilih yang ori. Paling yang nggak ori itu ya kampas rem. Kampas rem itu karena nggak ada orinya susah. Nah ini kekurangannya Verza nih, gue selak sedikit nih pembahasannya. Di tempat gue, Verza itu spare partnya susah bener. Gue mau ganti bos arm aja karena udah goyang, nggak ada. Gue tanya kapan, nggak tahu kapan adanya. Nah, sampai kampas rem depan yang cakram aja nggak ada. Gue nyari di 3 bengkel resmi, nggak ada semua. Akhirnya ketemunya gue harus ke pasar Bogor. Ada bengkel biasa, cuman kelihatannya lengkap ya, besar. Gue tanya, lumayan lengkap juga tuh. Gue jadi ketemu tempat tempat spare part yang menurut gue sejauh ini masih lumayan lengkap lah untuk spare partnya Verza. Wih, cakep, masya Allah. Terus apa lagi tadi ya yang keselak tadi? Oh iya, masih ting-ting. Ini masih ting-ting, belum ada yang gue ganti pakai aftermarket. Paling rantai ya, rantai gue lupa. Sorry, rantai aja itu satu udah. Sempat lampu depan gue ganti pakai LED, tapi gue bongkar lagi, gue pasang pakai yang ini kekurangan lagi. Aduh, gue jadi loncat-loncat ya, pembahasannya nggak sistematis banget. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, ini soalnya dadakan juga sih. Lampu depannya itu gampang putus. Gua 4 tahun pakai dan boleh dibilang itu ada saudara kita 4 tahun pakai udah 3 kali ganti bohlam. Padahal jarang ya, 24 ribuan kilometer itu termasuk jarang. Tapi gue udah 3 kali ganti bohlam yang orian. Sempat gua ganti pakai yang aftermarket, yang LED itu nggak cocok gua ngerasa.
Akhirnya gue pakai yang Osram, merek Osram, dan sejauh ini oke sih ya, awet. Gue bikin saklar on off di sini nih, saklar lampu, biar dia nggak on terus kan. Kalau yang bawaannya kan dia otomatis on, nggak bisa dimatiin. Gue bikin saklar biar kalau di jalan-jalan kampung kayak gini nih, gue matiin, lampunya nggak usah gue nyalain, kan jadi lebih awet tuh, lebih irit. Waktu pemakaiannya jadi lebih rendah, otomatis peluang untuk putus jadi lebih kecil, resiko putusnya. Dan sejauh ini berhasil, alhamdulillah. Itu teman-teman. Suhur dulu. Ini nama tempatnya Kopi Ranin. Yuk, langsung aja. Udah lapar. Udah jam 2. Dan gue juga belum sarapan dari rumah, belum makan pagi, makan siang belum. Kemana nih? Kesini ya kayaknya ya. Gue bikin ringkasannya. Kelebihan dari Verza ini yang pertama, di mata gua dan berdasarkan pengalaman pemakaian gua, satu, dia irit. Kemudian yang kedua, riding positionnya cocok dan pas buat gua. Karakter mesinnya juga cocok dan pas buat karakter berkendara gue. Yang ketiga, perawatannya terbilang mudah. Yang keempat, spare partnya terbilang murah menurut gua. Yang kelima, tenaga bawahnya gede ya, kalau buat tanjakan-tanjakan dia bisa diandalkan. Nanti kapan waktu kalau ke Dieng kita coba tes ya, si Jagur kuat nggak dia nanjak. Kekurangannya ya rantainya gampang ngendor, terus dia spare partnya lumayan susah untuk di daerah gue ya. Mungkin di daerah-daerah lain mudah, tapi di daerah gue terbilang susah. Jadi gue harus pergi agak jauh
ke pasar Bogor untuk cari spare part. Fiturnya biasa-biasa aja, tapi ini bukan kekurangan yang substansial sih, dan gue masih bisa mentolerir bohlamnya gampang putus. Pada akhirnya gue minta maaf ke teman-teman semua kalau misalkan dalam review ala-ala ini banyak kekurangan. Jika video gue ini bermanfaat buat kalian, menghibur juga buat kalian, silakan teman-teman subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikut-berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.